Selamat bergabung dengan channel YouTube saya Kardi Papahan. Kali ini di dalam rubrik perbankan dengan topik bagaimana cara seorang tukang beca bisa membobol Bank BCA di Surabaya. Salah satu pemberitaan penting yang mengemuka di media massa yang diberitakan secara luas adalah kasus pembobolan BCA di Surabaya oleh seorang tukang beca yang bernama Setu. Bagaimana cara Setu melakukan pembobolan sebuah rekening nasabah di salah satu kantor cabang BCA di Surabaya, yaitu dengan transaksi keuangan penarikan tabungan dari rekening atas nama Muin Chahri yang bisa menarik sekitar 320 juta rupiah dari saldo 345 juta rupiah. Adapun aktor intelektual yang diduga menyuruh Setu di dalam melakukan transaksi penarikan tabungan tersebut dari rekening Muin adalah Muhammad Toha yang ngekos di rumah dari Muin Chahri. Adapun modus yang dilakukan oleh Muhammad Toha, setelah terlebih dahulu bisa mengetahui PIN dan jumlah saldo tabungan Muin, maka selanjutnya mengambil secara tidak sah yang terkait dengan dokumen-dokumen tabungan seperti buku tabungan, ATM, dan juga KTP. Adapun pelaku transaksi keuangan adalah dicari Toha terlebih dahulu adalah yang mirip dengan pemilik tabungan dari Muin Chahri, dan Setu sebelum melakukan transaksi keuangan yang diperkirakan pada 5 Agustus tahun 2022 telah belajar tanda tangan dari nasabah yang mau ditarik tabungannya melalui transaksi keuangan penarikan tabungan. Tentu kalau ditelaah lebih lanjut, kenapa bisa lolos transaksi yang sebetulnya bukan orang yang sebenarnya, tentunya juga diduga juga bukan tanda tangan orang yang sebenarnya di slip transaksi. Tentu dikaitkan dengan sisi operasional, khususnya sisi risiko operasional bank bisa dikaitkan dengan 4 hal. Yang pertama adalah dari sisi sumber daya manusia atau SDM. Bagian dari SDM yang bertugas melayani nasabah untuk penarikan tabungan atau penarikan simpanan tabungan adalah seorang pejabat teller. Tentu seorang pejabat teller dari sisi SDM, di samping memiliki kemampuan, juga tentunya memiliki kemauan yang tinggi di dalam menerapkan atau menjalankan berbagai ketentuan yang terkait dengan transaksi keuangan penarikan tabungan dari seseorang nasabah atau kuasa dari nasabah. Di samping itu tentunya, di samping memiliki kemampuan dan kemauan, juga seorang teller harus memiliki keterampilan di dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik di dalam
menggunakan perangkat kerja yang terkait dengan teller, juga tentunya kemampuan berkomunikasi dengan nasabah melalui sebuah pelayanan yang biasanya dengan standar pelayanan yang excellent. Dan juga dari seorang teller tentunya diharapkan juga memiliki attitude atau sikap-sikap positif di dalam melakukan pekerjaan sehingga bisa berjalan dengan baik. Antara lain misalkan tidak ada kurang bayar atau lebih bayar, dan seluruh dokumen-dokumen terotorisasi dengan baik, terverifikasi dengan baik, teridentifikasi dengan baik sesuai dengan data nasabah. Dalam hal ini dalam konteks prinsip mengenal nasabah atau know your customer, seorang teller juga harus mampu secara berkesinambungan menjalankan hal-hal yang terkait dengan tugas teller, yang terkait dengan prinsip mengenal nasabah dalam konteks menjalankan program customer due diligence dan juga tentunya enhance due diligence, yang adalah bagian dari identifikasi, verifikasi dan pengkinian data nasabah yang terkait dengan program pengenalan nasabah secara berkesinambungan. Jadi seorang teller misalkan di dalam memverifikasi tidak tentunya hanya terbatas mengidentifikasi atau memverifikasi dokumen-dokumen transaksi keuangan seperti penarikan simpanan, tapi juga dapat atau mampu juga memverifikasi, mengidentifikasi misalkan orang atau pihak yang melakukan penarikan atau melakukan transaksi keuangan penarikan tabungan, baik dari sisi spesimen atau contoh tanda tangan yang bisa tentunya dibandingkan di buku tabungan, di slip penarikan, dan di aplikasi atau kartu contoh tanda tangan. Begitu juga tentunya mengidentifikasi ya fisik dari nasabah yang melakukan transaksi, khususnya identifikasi melalui wajah dari nasabah. Tentunya di samping melalui wajah dan juga dalam konteks pengenalan nasabah lebih lanjut, ya tentunya juga ya mengenali voice atau suara nasabah. Kalau misalkan nasabah yang terkait yang memiliki rekening misalkan sudah dapat atau sudah sering melakukan transaksi ke seseorang teller di sebuah bank. Jadi peran SDM di dalam pelayanan transaksi keuangan penarikan simpanan adalah penting. Tentu perlu diketengahkan, ya tidak hanya sekedar mampu tapi juga mau. Misalkan saja bisa saja ada alat verifikasi, tapi kalau nggak sungguh-sungguh digunakan oleh seorang teller, bisa juga nanti misalkan menghasilkan yang tidak diharapkan misalkan. Jadi di samping memiliki ability atau kemampuan, ya teller juga diharapkan tetap selalu memiliki kemauan yang tinggi atau motivasi yang tinggi, sikap-sikap positif yang tinggi di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik tentunya kepada bank di mana dia bekerja maupun tentunya kepada nasabah yang dilayani. Jadi faktor SDM di dalam pengelolaan risiko adalah sangat penting. Di samping memiliki kemampuan, ya juga dalam struktur organisasi bank, ya jumlah SDM juga harus memadai supaya bisa
meningkatkan kinerja dan juga tentunya bisa menekan risiko yang sekecil mungkin. Sedangkan faktor yang kedua adalah teknologi. Bank BCA sebagai salah satu bank yang ada di level atas di Nusantara tentu sudah didukung dengan teknologi yang andal, tentu termasuk juga di dalam memverifikasi transaksi, memverifikasi nasabah dengan output atau hasil yang dapat diandalkan dengan teknologi tersebut secara berkesinambungan tentunya dapat dipergunakan dengan baik secara continuity, sehingga kecil kemungkinannya bisa menimbulkan risiko-risiko seperti lolosnya transaksi keuangan melalui penarikan tabungan yang langsung dilakukan di hadapan teller. Berangkat dari kasus pembobolan melalui transaksi keuangan penarikan tabungan yang dilakukan oleh Setu atas perintah yang bernama aktor intelektualnya Muhammad Oha, dapat dikatakan diperlukan aplikasi atau teknologi atau perangkat yang bisa lebih spesifik lagi mengidentifikasi nasabah yang kecil kemungkinannya bisa digantikan oleh pihak lain, misalkan tanpa surat kuasa. Yaitu aplikasi-aplikasi yang mungkin saja dilakukan adalah seperti misalkan penggunaan mungkin sidik jari di dalam transaksi keuangan penarikan simpanan secara langsung. Mungkin juga dengan aplikasi menggunakan teknologi biometrik melalui iris mata atau retina. Juga misalkan dimungkinkan juga dengan aplikasi kalau itu memungkinkan juga dilakukan melalui alas tangan. Tentu teknologi-teknologi yang dimaksudkan di dalam konteks pelayanan perbankan yang memang bisa andal digunakan, sistematis digunakan, dan tidak sampai tentunya mengakibatkan antrian yang panjang atau bottlenecks di dalam jalur pelayanan nasabah karena misalkan butuh verifikasi yang misalkan yang lebih lama. Dengan teknologi-teknologi yang dimaksudkan tetap harus bisa andal dan cepat di dalam pelayanan sehingga memang transaksi keuangan, khusus transaksi keuangan di teller seperti penarikan tabungan bisa benar-benar lebih aman lagi. Sedangkan yang ketiga adalah tentang sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur dirancang tentunya untuk memudahkan pelayanan dan bisa mengendalikan risiko-risiko yang mungkin ada di dalam sebuah pelayanan seperti pelayanan transaksi keuangan nasabah di perbankan. Prosedur yang dimaksudkan tentunya atau sistem dan prosedur atau SOP di samping dipahami, diketahui oleh SDM yang terkait juga benar-benar mampu dijalankan dan juga sungguh-sungguh dijalankan dengan motivasi yang tinggi sekaligus tentunya konsisten melakukan verifikasi untuk setiap tahap-tahapan transaksi yang ada pada SOP atau sistem dan prosedur yang berlaku, termasuk SOP pada penarikan simpanan di perbankan, khususnya yang langsung dilakukan secara langsung oleh nasabah. Sedangkan yang keempat faktor
faktor yang mempengaruhi atau bisa mengendalikan risiko operasional perbankan, termasuk di dalam mendeteksi adanya dugaan pembobolan bank oleh eksternal atau pihak ketiga adalah sisi eksternal yang perlu selalu diwaspadai. Berbagai bentuk-bentuk kejahatan, pelanggaran hukum yang bisa dilakukan oleh pihak lain kepada bank, ya tentu harus selalu dimitigasi oleh bank, sehingga diformulasikan juga tentu upaya antisipasi mengendalikan setiap risiko eksternal yang mungkin terjadi. Jadi itulah 4 faktor yang bisa mempengaruhi risiko-risiko operasional di perbankan, termasuk risiko di sisi transaksi keuangan penarikan tabungan seperti yang dilakukan oleh Setu di salah satu cabang bank BCA di Surabaya. Tentu diharapkan melalui perkara yang sedang diperiksa di pengadilan bisa sekaligus dibuat pembelajaran oleh industri perbankan yang ada, supaya hal yang sama jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Di saat yang sama tentunya perkara atau kejadian dugaan pembobolan Bank BCA di Surabaya oleh Setu yang diduga diotaki oleh Muhammad Toha, tentunya bisa semakin memotivasi nasabah untuk semakin peduli dengan data pribadi dan juga dokumen-dokumen simpanan, supaya lebih rapi, lebih aman lagi di dalam penyimpanannya. Itulah topik yang dikedepankan kali ini, tentang bagaimana cara seorang tukang beca, yaitu Setu, bisa membobol bank di Surabaya. Semoga kasus tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk lebih baik lagi bagi perbankan dan juga bagi nasabah tentunya. Sekian, terima kasih dari saya, Kardi Papahan. Podcast yang sederhana ini untuk dilanjutkan ke pembahasan berikutnya, khususnya di rubrik perbankan. Mohon di like, di share atau di subscribe.